Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang pemrograman C. Kali ini kita akan membahas tentang loop atau perulangan. Pada tutorial kali ini saya sudah membuat file di dalam include, yaitu cloop.h di bagian sini. Kemudian di bagian source saya sudah membuat, yaitu cloop.c. Kemudian cloop.c saya include cloop.h-nya saya include di cloop.c. Kemudian di main juga saya include untuk cloop.h-nya. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengulangan, yaitu for, kemudian di sini while, dan nanti ada do, kemudian while. Untuk yang pertama kita akan mencoba untuk perulangan yang cloop, untuk yang for. Untuk perulangan for itu hampir sama dengan pemrograman C-like yang lainnya, seperti di JavaScript, C++, dan Java. Di sini saya akan membuat sebuah fungsi dengan nama contoh for. Di dalam contoh for saya akan membuat simulasi untuk for loop atau perulangan for. Jadi for loop itu strukturnya adalah for itu adalah keywordnya, kemudian di dalamnya ada parameter untuk inisialisasi yang pertama. Jadi blok pertama adalah untuk inisialisasi, kemudian blok yang kedua adalah untuk logical check, apakah kondisinya masih terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan keluar dari loop. Tapi kalau kondisi checkingnya masih terpenuhi, dia akan mengulang loopnya. Sampai di sini ada yang terakhir adalah untuk perubahan dari data inisialisasi tadi, misalnya untuk perubahan data atau modifikasi data, misalnya untuk increment ataupun untuk inisialisasi variabel yang lain. Jadi di sini adalah untuk modifikasi variabel. Oke. Jadi di sini saya akan membuat variabel yang namanya misalnya integer dengan nama i, kemudian inisialisasi dengan 0 untuk dimulai dari 0. Kemudian di sini saya akan melakukan pengecekan. Jika i kurang dari 10, maka dia mengecek. Kalau i-nya masih kurang dari 10, maka dia akan terus melakukan loop. Kemudian di sini ada i++. I++ maksudnya adalah dia akan diincrement. Jadi dimulai dari 0, kemudian diincrement menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan i-nya memenuhi kondisi yang bagian cek logika ini kurang dari 10. Kalau i-nya itu 10, maka dia akan keluar dari loop karena 10 itu adalah sama dengan yang kondisinya adalah 10. Jadi 10 tidak akan masuk kondisi ini dan dia akan keluar. Di sini saya akan masukkan printf nilai i %d, kemudian saya print di sini adalah nilai i-nya. Kemudian saya panggil di main.c. Ini adalah untuk contoh for. Oke. Jangan lupa untuk mengekspor di headernya. Oke. Jadi contoh for itu saya panggil di main.c, kemudian saya seperti biasa saya ekspor di contoh for di headernya. Kemudian kita akan coba untuk eksekusinya menggunakan build.sh. Oke, jadi nilainya i itu mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Karena ketika 10 dia udah tidak dieksekusi lagi karena tidak memenuhi kondisi i yang ini, i kurang dari 10. Jadi maksimal i-nya itu adalah nilainya 9. Kalau i-nya 10, maka dia sudah tidak masuk kondisi dan keluar dari loop.
Kemudian di dalam control loop itu ada yang namanya continue dan break. Jadi fungsi untuk continue dia akan melanjutkan untuk loop selanjutnya dengan men-skip statement di bawahnya. Misalnya seperti ini. Saya coba untuk continue. Saya cek if jika i-nya itu sama dengan 5 dan i-nya itu sama dengan 7. Bukan ya, or. Jadi jika i-nya itu sama dengan 5 atau i-nya sama dengan 7, maka dia di continue. Oke. Ini print-nya saya taruh di bawah. Oke. Jadi dia hanya melakukan print jika nilainya itu bukan 5 atau 7. Kalau nilainya i-nya 5 atau 7, dia akan di skip dan ke loop selanjutnya. Dan statement yang di bawahnya ini tidak dieksekusi. Kita akan coba untuk mengeksekusinya. Oke, jadi di sini 1, 2, 3, kemudian 4, 5-nya di skip. Karena di sini dia continue, kemudian 6, 7-nya di skip juga, langsung 8, 9. Jadi skip 2 bagian, 5 dan 7. Kemudian ada juga untuk break statement. Break statement itu digunakan untuk keluar dari loop. Jadi dia benar-benar keluar dari loop dan berhenti dari loop yang ada di parent-nya. Misalnya for-nya di sini kita melakukan break di dalam for, maka dia akan keluar dari for itu. Misalnya saya akan cek misalnya if jika i-nya itu sama dengan 6 misalnya, maka saya akan break. Jadi jika i-nya itu sama dengan 6, maka saya akan keluar dari loop. Oke, kita akan coba. Nah, ini dilihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 di skip karena kita continue di sini. Kemudian 4 terus 6 habis 6 di break. Karena apa? Karena di sini jika kondisinya sama dengan 6, maka dia di break. Oke, itu sekilas untuk for. Loop for seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan atau kurang jelas bisa masuk di kolom komentar. Oke. Kemudian misalnya seperti ini ya. For itu misalnya for kita tidak mengisi apapun di sini. Jadi ada 3 kolon di sini. Jadi ini 1, 2, ada 2 kayak gini. Kemudian saya print. Ini infinite loop. Jadi ketika tidak ada kondisi dan inisialisasi seperti ini, maka dia for-nya akan di loop terus menerus tanpa ada akhir. Kecuali kita Ctrl C atau exit dari terminalnya. Kita akan coba di sini. Nah, dia akan menerus print di sini terus menerus infinite loop karena tidak ada kondisi untuk pengecekan dia berhenti sampai mana. Oke. Kita harus Ctrl C untuk keluar. Jadi ini sama dengan kalau kita analogikan sama dengan while true. Nanti kita akan bahas tentang while. Kalau di C tidak ada true, jadi dia menggunakan kondisinya itu while 1. Dia akan mengulang terus-menerus di dalam loopnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang while loop. While loop cuman menerima satu kondisi, yaitu nilai logikal atau pengecekan. Ketika di dalam while-nya itu bernilai true, maka dia akan tetap melakukan pengulangan terus-menerus.
Tetapi ketika kondisi yang di dalam while-nya itu pengecekannya adalah salah, maka dia akan keluar dari loop. Di sini saya akan coba menggunakan misalnya integer i. Saya inisialisasi dengan 0, kemudian while i-nya kurang dari 10, maka dia akan dicek ketika i-nya kurang dari 10, itu dia di print nanti ya. Ketika i-nya itu sudah 10, maka dia akan keluar. Yang valid adalah nilai di bawah 10. Oke, di sini kita akan print nilainya, kemudian kita akan increment i-nya. Tiap while loop, sekali loop dia akan diincrement 1, kemudian di sini ada pengecekan ketika i-nya itu masih valid di bawah 10, maka dia akan di print, kalau tidak dia akan keluar dari loop. Kemudian saya akan panggil di bagian headernya untuk kita ekspor. Kemudian saya panggil di main. Ini kita akan coba panggil. Oke, dia berarti akan ngeprint nilai dari i-nya 0 sampai 9. Karena ketika i-nya 10 dia udah tidak valid di sini, terus dia keluar dari loop. Oke, di sini juga bisa menggunakan kondisi untuk ini continue dan juga break. Saya akan coba untuk continue dulu. Jika nilainya i itu sama dengan 5 atau nilai i-nya itu sama dengan 7, maka dia akan continue. Tetapi sebelum continue jangan lupa untuk melakukan increment nilai i-nya. Jika tidak, maka dia akan loop secara terus-menerus menjadi infinite loop. Karena dia belum sempat menyentuh i++ untuk increment, tetapi dia sudah di continue terus. Jadi pengecekan di while-nya itu akan selalu true. Maka sebelum melakukan continue, dilakukan increment i-nya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini dia akan men-skip nilai i sama dengan 5 atau i sama dengan 7. Jadi 5 tidak di print dan 7 tidak di print. Oke, kemudian saya akan simulasikan untuk break itu sama dengan yang di atas ini. Saya akan ambil, kemudian saya taruh di atas sini untuk mengecek. Jika i-nya itu sama dengan 6, maka dia akan break. Jadi di sini ketika nilainya itu i-nya itu sama dengan 5 atau sama dengan 7 yang sebelumnya itu, maka dia di continue. Kemudian ketika i-nya sama dengan 6, maka dia akan break dari loop. Nah, di sini dia di i++, ketika i-nya sama dengan 5, maka dia continue. Nah, di sini dia di i++, ketika kondisi 5 di i++ menjadi i-nya 6, di continue, masuk ke sini, dia masih memenuhi syarat, i-nya itu adalah 6 dan kurang dari 10. Tetapi ketika di sini i-nya itu sama dengan 6, dicek lagi, kemudian dia break, maka dia hanya sampai i-nya itu 4 yang di print. Seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk simulasi tentang do while loop. Jadi perbedaannya dengan while itu ada block do. Block do itu akan dieksekusi sekali sebelum eksekusi untuk pengecekan while. Jadi kita akan coba di sini for it contoh do while. Oke, di sini saya akan mendefinisikan variabel c. Kemudian di sini block do itu akan dieksekusi sekali sebelum eksekusi while, pengecekan while loop. Jadi dia eksekusi do, kemudian cek while. Ketika while-nya ini masih bernilai true atau sesuai kondisi, maka dia akan loop terus sampai
dia selesai. Jadi do-nya itu dieksekusi sekali, kemudian dicek apakah while-nya masih valid. Kalau masih valid, maka blok do-nya ini akan dieksekusi lagi. Sini saya akan ambil input dari user untuk masukkan karakter antara A sampai Z. Kemudian saya pakai scanf untuk mengambilnya. Jangan lupa kalau cuma mengambil karakter, dikasih spasi di depannya agar buffernya itu tidak menganggap \n, kemudian dia akan melakukan while terus sampai isinya tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau pakai scanf ini dikasih di depannya pakai spasi. Tapi kalau pakai getchar seperti pada video sebelumnya itu ada getchar, itu nggak usah pakai spasi, jadi bisa langsung di assign ke C. Tapi di sini saya pakai scanf aja. Ambil dari user, kemudian saya print nilai char %c, kemudian nilainya adalah dari C. Oke. Dan di sini ada pengecekan untuk jika karakternya itu tidak sama dengan Q, maka dia akan loop terus sampai input user itu memasukkan nilai Q. Jadi di sini adalah integer C itu untuk menyimpan input dari user, kemudian masukkan nilai A sampai Z from ke user. Scanf ambil nilai karakter yang diinput ke user dimasukkan ke variabel C, kemudian kita print nilai yang dari user sampai user masukkan karakter bernilai Q. Oke, di sini saya akan saya akan export di headernya agar bisa dipanggil dari program C yang lain. Sebenarnya nggak di sini, misalnya void-nya saya taruh di sini juga sebenarnya nggak masalah. Void contoh while seperti ini tidak masalah, cuman agar lebih terstruktur, jadi ini saya taruh di bagian header. Khusus untuk header di sini contoh do while. Oke, kita akan coba masukkan nilai S sampai Z, A nilai karakter A, kemudian G nilai karakter G. Ketika saya masukkan Q, dia akan keluar dari loop. Oke, jadi do while itu sama dengan while, tetapi blok do itu akan dilakukan eksekusi satu kali sebelum pengecekan di while. Itu aja perbedaannya antara do while dengan while. Oke, sampai di sini dulu video tutorial pemrograman C untuk loop atau pengulangan. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk kasih saran, komen, dan share. Jangan lupa subscribe untuk mendukung video ini agar lebih berkembang lagi untuk tutorial-tutorial yang lain. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang struct atau onion, kemudian pointer, kemudian function. Untuk tiga itu mungkin akan tutorial yang terakhir. Jadi setelah itu kita akan membahas tentang implementasi di real world. Kemudian setelah itu kita akan mencoba untuk masuk ke pemrograman Rust. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.